Baiklah, sebelumnya selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang menonton. Sebelumnya izin, di sini kami sekelompok ingin mempresentasikan hasil studi kami untuk ujian tengah semester dari mata kuliah User Experience. Sebelum kami masuk ke dalam pematerian, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri sebagai moderator, Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 221506107. Lalu teman-teman saya secara mengurut dari kiri, silakan perkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan saya Nani Nur Aini dengan NPM 22150610322. Perkenalkan, saya Fadila Malika Sandi dengan NPM 2215061123. Perkenalkan, saya Keisha Dinova Rohima dengan NPM 2215061047. Perkenalkan, nama saya Mediana dengan NPM 2215061063. Kepada Arnes, silakan Arnes. Baik, mungkin akan saya wakilkan saja. Dan yang terakhir itu ada Arnes Evo Aristian Putra dengan NPM 215061135. Mungkin dia di sini ada permasalahan dari mikrofon dan juga kameranya, makanya dia belum bisa on cam dan mungkin belum ada suaranya. Lalu kita langsung lanjut saja ke bagian penjelasan untuk slide berikutnya. Untuk yang pertama itu ada deskripsi deskripsi sedikit dan ini juga sudah kita bagi untuk penjelasannya per masing-masing. Kepada teman yang bisa menjelaskan, saya persilakan sekarang kepada Arnes. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala sehingga tidak bisa on cam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arnes Evi Samputra, NPM 221506115. Jadi untuk aplikasi yang telah kami uh, pilih yaitu Studio, yang merupakan aplikasi mobile pembelajaran online yang namanya diambil dari gabungan kata studi dan studio, yang berarti ruang belajar. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses belajar dengan menghadirkan fitur-fitur seperti les privat dengan guru di sekitar pengguna, grup belajar untuk diskusi dan pendalaman materi, serta pengingat jadwal belajar. Selain itu, Studio juga dilengkapi dengan fitur informasi lowongan pekerjaan yang menambah nilai guna aplikasi ini sebagai ruang belajar yang lebih luas dan relevan. Untuk alasan membuat App Studio, yaitu dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan masa kini yang menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan relevan. Banyak pelajar mengalami kesulitan dalam menemukan pendamping belajar yang sesuai, ruang diskusi yang aktif, serta akses terhadap pengembangan diri di luar kurikulum formal. Melalui studio, pengguna difasilitasi untuk belajar secara mandiri maupun kolaboratif, sekaligus mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan dan layanan pendidikan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan menghadapi tantangan dunia nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih Arnes untuk penjelasannya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fitur-fitur yang ada di studio. Kepada Mediana, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada Studio. Nah, jadi fitur yang pertama itu ada pada registration atau registrasi, di mana siswa itu dapat mendaftar sebagai user dengan membuat username dan juga password. Kemudian juga ada fitur login, di mana fitur ini itu digunakan oleh user untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan pada fitur registration sebelumnya. Nah, kemudian ada juga fitur kelas. Fitur kelas ini merupakan fitur agar siswa dapat mengakses kelas dan membuat kelas, memungkinkan guru untuk membuat ruang kelas virtual juga. Nah, kemudian ada juga fitur grup chat. Nah,
Grup chat ini dibuat untuk sesama pengguna agar dapat saling berhubungan dan juga melakukan diskusi di dalam suatu grup. Kemudian ada fitur private teacher, di mana fitur ini itu menyediakan pencarian guru privat untuk siswanya. Kemudian juga ada fitur job vacancy, di mana fitur ini disediakan untuk tenaga pelajar mendaftar sebagai guru privat sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya itu ada juga fitur subjek. Nah, fitur subjek ini berisi kumpulan berbagai macam materi dari tiap-tiap mata pelajaran yang ditampilkan, disertai dengan video interaktif. Nah, kemudian terdapat juga fitur study recap, di mana pada fitur ini itu disajikan progres atau hasil belajar siswa selama pembelajaran. Next. Nah, ada fitur tambahan yang ada pada aplikasi Studio ini. Nah, fitur tambahannya itu berupa private teacher, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa fitur ini membantu pengguna atau siswa dapat menemukan guru pribadi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk belajar eksklusif. Kemudian juga ada mutual chat group, di mana pengguna dapat menghubungkan satu sama lain dalam grup obrolan berdasarkan kepentingan atau hubungan mutual mereka. Juga ada job vacancy yang dapat membantu pengguna untuk menawarkan jasa atau mencari lowongan kerja yang memiliki laman profil di platform Studio. Ini mencakup informasi tentang diri mereka, portofolio, dan juga kontrak. Baik, terima kasih Mediana atas penjelasannya. Yang berikutnya adalah perbandingan dengan aplikasi-aplikasi sejenis. Untuk Ila, silakan dijelaskan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbandingan beberapa fitur yang ada di Studio dengan aplikasi sejenis. Jadi aplikasi Studio ini kan merupakan aplikasi pembelajaran yang mana itu sejenis dengan beberapa aplikasi lain seperti aplikasi Ruang Guru, Zenius, dan juga Brandly. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang kami bandingkan. Yang pertama itu ada fitur Local Private Teacher, di mana di sini aplikasi kami sendiri yaitu aplikasi Studio memiliki fitur tersebut. Namun untuk ketiga aplikasi sejenis lainnya itu masih belum memiliki fitur tersebut. Kemudian yang kedua ada fitur study recap. Nah, di sini yang pertama itu Studio itu memiliki fitur ini. Lalu Ruang Guru juga memiliki fitur tersebut, namun untuk Zenius dan Brandly belum memiliki fiturnya. Yang ketiga itu ada fitur job vacancy, di mana di sini hanya aplikasi Studio sendiri yang masih memiliki fitur tersebut. Lalu yang terakhir itu ada fitur mutual chat group, di mana di sini yang memiliki fitur tersebut hanya aplikasi Studio dan juga aplikasi Brandly. Next. Nah, berdasarkan hasil perbandingan tadi, maka Studio ini dapat dikatakan merupakan aplikasi yang menawarkan fitur pembelajaran yang cukup lengkap, yang mana hanya dimiliki oleh aplikasi Studio itu sendiri. Nah, untuk aplikasi lain umum seperti Ruang Guru, Zenius, dan Brandly itu hanya berfokus pada penyediaan materi atau forum diskusi. Namun untuk Studio itu menghadirkan pengalaman belajar yang cukup lebih sesuai untuk kebutuhan masing-masing individu, wadah kolaborasi antar pengguna, serta akses terbuka terhadap peluang kerja melalui fitur job vacancy. Nah, oleh karena itu, Studio tidak hanya berfungsi sebagai platform pelajaran, tetapi juga sebagai ruang yang terintegrasi untuk pengembangan diri dan juga karir. Baik, terima kasih Ila untuk penjelasannya terhadap perbandingan aplikasi Studio dengan beberapa aplikasi yang mirip lainnya. Selanjutnya kita akan berpindah ke kelebihan dan juga nilai unik dari Studio itu sendiri. Kepada Keisha, saya persilakan. Baik, jadi di sini terdapat kelebihan dan nilai unik dari Studio. Yang pertama, pada aplikasi Studio ini kita terdapat kolaborasi aktif melalui grup diskusi. Nah, jadi dapat menggunakan fitur grup chat yang memungkinkan pengguna berdiskusi dan menyelesaikan masalah bersama, mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan komunikatif. Selanjutnya, terdapat pendekatan belajar yang fleksibel dan personal. Jadi, pengguna dapat mengatur tempo dan cara belajar sendiri sesuai kebutuhan, memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan juga nyaman. Selanjutnya, terintegrasi dengan dunia kerja. Pada aplikasi Studio ini,
terdapat fitur job vacancy yang memungkinkan pengguna mencari lowongan kerja atau menawarkan jasa, menjadikan Stadio sebagai platform web pembelajaran dan pengembangan karir sekaligus. Selanjutnya, terdapat pengalaman belajar yang lebih personal dan lengkap. Dibandingkan dengan aplikasi lain yang sudah ada dan telah dijelaskan sebelumnya, di mana aplikasi tersebut lebih berfokus kepada materi, sedangkan Stadio ini menghadirkan fitur yang lebih terintegrasi, termasuk pelacakan progres study recap dan konten interaktif dari berbagai mata pelajaran atau subjects, memberikan pendekatan belajar yang lebih menyeluruh. Lalu, terdapat nilai unik dari Stadio ini, yaitu menghadirkan pendekatan baru dalam pembelajaran online dengan menggabungkan fitur pembelajaran personal, kolaboratif, dan konektivitas karir dalam satu aplikasi. Selanjutnya, di sini terdapat desain sistem dari aplikasi Stadio itu tersendiri. Nah, dapat kita lihat di sini pada sebelah kiri itu terdapat logo dari aplikasi Stadio. Nah, jadi logo Stadio diambil dari gabungan kata study dan studio, yang berarti ruang belajar. Selanjutnya, terdapat tanda seru pada logo dengan bentuk yang menonjol, yang diartikan untuk mengingatkan pengguna untuk selalu belajar hal-hal baru dan berbeda. Tulisan Study Go di bawah itu merupakan slogan dari platform Stadio. Ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya terus belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri kita. Nah, selanjutnya pada sebelah kanan itu terdapat icon navigasi apa saja yang terdapat pada wireframe aplikasi ini. Contohnya itu ada home, schedule, message, profile, dan juga tab bar untuk search. Selanjutnya, typeface-nya itu menggunakan font Poppins. Selanjutnya, untuk color yang digunakan sendiri, itu terdapat kode-kode warna dari 5 warna yang dapat kita lihat pada slide ini. Baik, terima kasih Kesha untuk penjelasannya, dan kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk low fidelity dan juga wireframe atau framework. Itu bisa dijelaskan oleh Nani. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait low fidelity atau wireframe dari aplikasi Studio sendiri. Nah, pertama, user akan diarahkan ke laman splash screen atau layar pembuka, yang mana muncul saat aplikasi dibuka atau situs tersebut dibuka. Nah, selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk melakukan login. Jika pengguna belum memiliki aplikasi Studio sendiri, pengguna dapat melakukan sign up atau registrasi. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama, email, password, dan nomor telepon, dan dia masuk sebagai student atau teacher. Selanjutnya, setelah melakukan login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda atau home. Nah, di sini terdapat fitur-fitur utama yang dimiliki oleh Studio, yaitu ada subjek, kelas, studi recap, mutual chat, private teacher, dan job vacancy. Nah, selanjutnya di sini pada reminder yang ada di Studio sendiri itu terkait asesmen atau tugas-tugas yang akan dilakukan pada siswa mendatang. Nah, selanjutnya di sini juga selain terdapat scheduling, ada juga grup chat yang mana baik siswa atau guru sendiri dapat saling melakukan komunikasi melalui grup chat. Selanjutnya di sini ada laman profile yang mana menunjukkan nama, email, dan tanggal lahir serta nomor telepon serta student ID dari guru maupun siswa. Nah, selanjutnya pada profile juga dapat diarahkan ke halaman account, setting, dan about us. Nah, selanjutnya di sini ada fitur utama yang ada pada Studio. Nah, yaitu ada subjek. Nah, di sini terdiri dari subjek mata pelajaran, yaitu ada matematika,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain subjek, ada juga fitur utama yaitu kelas. Kelas yang diambil oleh mahasiswa siswa atau guru tersebut. Nah, selanjutnya ada studi recap yang mana dia menampilkan skor dari target atau hasil yang sudah dilalui dari setiap subjek yang dipelajari siswa ataupun guru. Nah, selanjutnya ada mutual chat. Lalu, fitur utama lainnya ada private teacher dan juga job vacancy. Nah, di sini pada job vacancy, dia terkhusus untuk yang mendaftar sebagai guru dan dia dapat melakukan melamar pekerjaan yang tersedia di studio tersebut, aplikasi studio tersebut. Baik, cukup untuk wireframe dari studio. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nani atas penjelasannya untuk wireframe dari aplikasi Studio ini. Jadi untuk aplikasi Studio ini seperti yang sudah kami semua jelaskan tadi, ini adalah aplikasi yang berputar di dunia pendidikan, di mana kita bisa mengakseskan baik itu dari murid dan juga guru untuk berada di satu ruang lingkup yang sama untuk kelas privasi. Dan di mana juga di sini kita menyediakan beberapa fitur seperti kelas-kelasnya ada apa saja, mata pelajaran yang diampu, lalu ada track record untuk pelajaran yang sudah diambil, nilai yang bisa kita lihat, serta salah satu fitur yang paling mendukung yaitu job vacancy, di mana fitur ini bisa membantu mengembangkan minat dan juga bakat dari siswa-siswa yang mengambil beberapa mata pelajaran dan didukung langsung oleh guru yang mengajar. Maka dari itu juga kami menyediakan fitur grup chat, di mana mereka bisa saling berdiskusi dan juga berkomunikasi guna menunjang kebersamaan mereka dalam progres menuju hal yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin tambahkan? Cukup. Baik, jikalau dari teman-teman sudah merasa cukup, maka saya sebagai moderator izin untuk mengakhiri presentasi kami pada malam hari ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan selamat malam.